I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu arsitektur komputer. Dalam bidang teknik komputer, arsitektur komputer adalah konsep perencanaan dari struktur pengoperasian dasar dan suatu sistem komputer. Arsitektur komputer ini merupakan rencana cetak guru dan deskripsi fungsional dari kebutuhan bagian perangkat keras yang didesain. Arsitektur komputer adalah atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seseorang programmer atau unit-unit operasional komputer dan hubungan antara komponen-komponen sistem komputer. Untuk materi selanjutnya adalah organisasi komputer. Organisasi komputer adalah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturnya. Contoh arsitektur komputer adalah teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Dan untuk contoh organisasi komputer adalah set instruksi, aritmatika yang digunakan untuk pengelamatan mekanisme input-output. Menurut Charles Babbage, sekumpulan alat elektronik yang saling bekerja sama dapat menerima data input, mengolah data proses, dan memberikan informasi output serta terkoordinasi di bawah kontrol program yang tersimpan di memorinya. Dan menurut John von Neumann, arsitek yang digunakan sebagian besar komputer saat ini. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu bagian-bagian komputer. Bagian-bagian komputer terdiri dari input, yaitu masukan, output, pengeluaran, prosesor, CPU, penyimpanan memori, ROM, dan RAM atau bisa disebut storage, lalu data bus, address bus, control bus, dan I/O port. Untuk yang pertama yaitu masukan atau input. Masukan atau input yaitu perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Untuk contohnya seperti keyboard, mouse, dan lain-lain. Lalu yang kedua, keluaran atau output. Keluaran atau output yaitu perangkat lunak komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran yang telah diinputkan itu lalu ditampilkan oleh output tersebut. Sebagai hasil pengolahan data keluaran dapat berupa hard copy dan soft copy ke dalam monitor ataupun berupa suara, file, dan gambar. Yang ketiga yaitu prosesor CPU. Prosesor CPU merupakan otak sistem komputer yang memiliki dua bagian fungsi operasional yaitu ALU, Arithmetical Logical Unit, sebagai pusat pengolahan data, dan CPU Control Unit sebagai kontrol kerja komputer. Dan untuk penjelasan selanjutnya yaitu penyimpanan memori atau bisa disebut storage. Penyimpanan memori dapat dibagi menjadi dua, yaitu ROM dan RAM. Untuk yang ROM, memorinya hanya bisa dibaca dan berguna sebagai penyedia informasi pada saat komputer pertama kali dinyalakan. Sedangkan RAM berfungsi untuk menyimpan program yang kita olah untuk sementara waktu. Untuk selanjutnya yaitu databus. Databus merupakan jalur-jalur perpindahan data antar modul dalam sistem komputer sifatnya bidireksional. Artinya, CPU dapat membaca dan menerima data melalui database. Untuk selanjutnya yaitu address bus, digunakan untuk menandakan
lokasi sumber ataupun tujuan pada proses transfer data. Pada jalur ini, CPU akan mengirimkan alamat memori yang akan ditulis atau dibaca. Selanjutnya yaitu control bus. Control bus digunakan untuk mengontrol penggunaan serta akses ke database dan address bus. Terdiri atas 4-10 jalur paralel. Dan yang terakhir yaitu I/O port, digunakan untuk menerima ataupun mengirim data keluar sistem. Peralatan input dan output di atas terhubung melalui port ini. 4 jenis arsitektur komputer. Yang pertama, MISD, kepanjangan dari Multiple Instruction Single Data, yang memiliki fungsi melakukan eksekusi data yang bisa diproses oleh prosesor yang berbeda-beda. Yang kedua, MIMD, kepanjangan dari Multiple Instruction Multi-Data, yang memiliki beberapa prosesor yang diatur secara paralel dengan menggunakan unit kontrol komputer SISD. Yang ketiga, SISD, Single Instruction Single Data, adalah jenis arsitek komputer buatan dari von Neumann dengan ciri khas prosesor yang digunakan hanya satu buah saja. Yang keempat, SIMD adalah Single Instruction Multi Data, yaitu jenis komputer yang dibuat secara paralel. Komputer ini bisa dikendalikan banyak prosesor dari sistem kendali saja. Oke, struktur komputer. Struktur utama komputer terdiri dari 4 macam, yaitu yang pertama, Central Processing Unit atau CPU, berfungsi mengendalikan kerja komputer, pemrosesan data, dan pusat pengelolaan fungsi-fungsi komputer. CPU sering juga disebut sebagai prosesor. Kemudian yang kedua, yaitu memori utama, yaitu berfungsi sebagai penyimpanan data yang akan atau baru saja diproses. Kemudian yang ketiga, yaitu input atau output, berfungsi yaitu memindahkan data antara komputer ke lingkungan luar atau perangkat lainnya. Dan terakhir, yaitu sistem interconnection, yang lebih dikenal juga dengan istilah bus, merupakan mekanisme yang menghubungkan komunikasi internal antara CPU, memori utama, dan I/O. Nah, setelah kita mengenal dari struktur utama komputer itu sendiri, ya kita perlu ketahui yaitu fungsi komputer. Fungsi komputer didefinisikan sebagai operasi masing-masing komponen sebagai bagian dari struktur. Di antaranya yaitu fungsi operasi pengolahan data seperti penjumlahan, pengurangan, konversi terhadap data, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu fungsi operasi penyimpanan data seperti penyimpanan data, hasil pemrosesan, pengambilan data yang telah disimpan. Yang selanjutnya yaitu fungsi operasi pemindahan data seperti pergerakan data internal dan pergerakan data eksternal. Yang terakhir yaitu fungsi operasi kontrol yang berfungsi mengendalikan ketiga fungsi di atas. Peran dari suatu sistem operasi dapat berada dalam main memori CPU, register dalam kurung I/O device. Dan selanjutnya yaitu jenis instruksi. Yang pertama, data processing, yaitu arithmetic. Yang kedua, data storage, yaitu transfer to data. Yang ketiga yaitu data movement input output ke modul. Yang keempat yaitu program flow control jam. Baiklah, saya menjelaskan fungsi CPU dan komponen CPU. Fungsi CPU menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil interaksi infeksi, menguji instruksi tersebut, dan mengenal eksekusinya satu persatu sesuai alur perintah. 2. Mengambil pengolahan instruksi dari fetch dan execute. Selanjutnya komponen CPU. Komponen CPU ada algoritma dan logic unit (ALU). Algoritma dan logic unit bertugas membentuk fungsi-fungsi pengolahan data. ALU sering disebut sebagai bahasa mesin
karena mengerjakan instruksi-instruksi bahasa mesin yang diberikan kepada ALU. Kedua, ada kontrol unit. Kontrol unit bertugas untuk mengontrol operasi CPU dan secara keseluruhan mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antar komponen dalam menjalankan fungsi operasinya. Kontrol unit memiliki tanggung jawab untuk mengambil induksi dan menentukan jenis induksi. Kemudian ada register. Register adalah media penyimpanan internal CPU. Saat proses pengolahan data, memori ini bersifat sementara loh. Biasanya hanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah maupun data pengolahan data selanjutnya. CPU interconnection. CPU interconnection adalah sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal dan bus eksternal CPU. Komponen internal CPU adalah ALU unit kontrol dan register komponen eksternal CPU adalah memori utama input atau output. Jenis-jenis aritmatika komputer. Konvensi dapat dalam aritmatika komputer dapat dilakukan pada bilangan desimal, binar, oktal, dan heksadesimal. Konversi desimal ke binar atau sebaliknya, konversi desimal ke oktal atau sebaliknya, konversi desimal ke heksadesimal atau sebaliknya, konversi binar ke oktal atau sebaliknya, konversi binar ke heksadesimal atau sebaliknya, konversi oktal ke heksadesimal atau sebaliknya. Adder atau juga sering disebut dengan rangkaian kombinasional. Aritmatika adalah rangkaian ALU yang digunakan untuk menjumlahkan bilangan. Jenis adder, rangkaian adder yang hanya menjumlahkan 2 bit atau half adder, rangkaian adder yang menjumlahkan 3 bit full adder, rangkaian adder yang menjumlahkan hanya bit parallel adder. Data biner adalah jenis data yang diwakili atau ditampilkan dalam sistem angka biner. Data biner adalah satu-satunya kategori data yang dapat langsung dipahami dan dijalankan oleh komputer. Floating point representation, notasi titik tetap untuk mewakili kisaran bilangan bulat positif dan negatif dengan mengasumsikan titik biner atau radix tetap. Format ini menginginkan representasi angka dengan komponen fraksional juga. Aritmatika bilangan, titik tetap setiap bilangan real disajikan dengan sejumlah desimal tetap.